Pak Romo Yudi. Tulungagung Pak Asman wis dadi gedung. Ya. Pak Mansur, Pak Asman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baru Salam. selesai, baru pulang nih, baru saya makan. Alhamdulillah. Jangan lupa nanti yang malam dikebut juga Pak Basri. Oh iya, siap, siap, ya. Diarahkan semua. Iya, Nanti malam iya. ada info yang lebih seru. Ada info yang lebih Oh iya, menantang. iya. Oh iya, iya, siap, siap, siap. Pamit, Pak Asman. Ya, Pamit, Bapak Ibu semua. Assalamualaikum. Ini Waalaikumsalam. Iya. Teman kamu. Sambil nunggu yang lain, Bapak Ibu bisa bincang-bincang dulu. ngopi Lampung Pak Asman. Mantap, wis. Enak toh? Enak tenan. Aku nggak pernah ngopi jadi nggak enak. Pak Pak Yudi Romo tadi mau tanya lah, aku kok keluar orang. Tulungagung dadi gedung. Ya, aku mau tanya kenal dengan Pak Tukirin. Nah, di sini ada nama Pak Tukirin juga kebetulan. Pak Tukirin dari mana? Bukan, yang mau saya tanya Pak Yudi Romo ini kenal dengan Pak Tukirin di Malang nggak gitu loh. Saya di Cijantung, Pak. Kebetulan Di dari mana? Boyolali. Di Cijantung, Pak. Oh, Kebetulan dari daerah Boyolali. dari Boyolali. Ya, ya, ya. Ya. Ya, salam kenal Pak. Ini Jum Papua. Kita belajar Salam kenal, buku Pak. bijak. Ya. Hmm. Ikutin Zoom terus, Pak, ini, Pak. Masih tahap-tahap ikutin Alhamdulillah. Zoom. Ya, Mudah-mudahan kedepannya lebih lancar, lebih sukses, Pak. amin, amin. Yang Siap. penting intinya ikuti terus Pak. Iya, Pak. Iya. Hmm. Hmm. Jangan lupa nanti malam Pak. Itu Iya, Pak. Bapak Siap. Direktur, Bapak Direktur yang akan menghandle tanya jawab. Siap, nggih, Pak. Siap, nggih, Pak. Hmm. Lanjut dulu ya, Pak. Terima kasih. Ya, Sambil menunggu, Pak. sama-sama. Terima kasih, Iya Pak. Pak. Sambil Siap. menunggu Mas Yan. Nah, Siap. Moga, Pak. Moga, Pak. monggo, nggih. Siap. Nggih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak Ibu. Hari ini setelah buku bijak, kita untuk tambahan sharing tidak terlalu lama, maksimal 3 orang saja karena setelah itu kita bisa break dulu untuk lanjut Zoom yang berikutnya dengan Bapak Direktur jam 21 waktu Indonesia Timur dan jam 19 waktu Indonesia Barat. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Siap. Terima kasih. Sabar Kakak Kisen. Tunggu sampai berapa? 40 kan nanti. Siap Pak Seman. Iya. Tunggu kopinya habis dulu Kakak Trikson. Siap Pak Mansur, siap. Ngopi itu jangan sendiri-sendiri. Ngopi itu rame-rame, Pak Nah, Mansur.
Nikmat. Ngopi Kedengaran. sendiri kurang ngopi sendiri kurang seru. Ada yang dengar Pak Asman. Ya sendiri cuman ngopi bilang-bilang ya. Ya denger aku wong kopi Lampung kok oleh-oleh aku ora dibagei kok. Iya. Cuma satu cuma satu berapa gram itu. Tak demo kok baru tahu rasa ya. Wah, ini tandemo di sana ada Kopas. Kopassus turun tak. Wanilah besok warungnya besok tak palang. Mantap. Mana teman-teman? Ayo masuk. Kakak Drikson tadi rapat saya cari-cari loh kakak. Iya Bu, izin. Tadi saya masih ke gereja jadi. Iya, Mama bilang Oh, kegiatan masih lanjut ya. Iya, sudah selesai ini hari ini. Dari berapa hari tuh kakak? Dari hari Rabu, Ibu. Rabu Ya memang kemarin. kalau sidang begitu sudah. Kita dulu juga Iya, begitu kakak. Cuman sekarang ini dong usia kolonial jadi sudah yang muda-muda yang naik. siap Ibu ya. Pak Asmen, apa kabar Pak Asmen, Bu Mamli? Halo Ibu cantik. alhamdulillah kabar baik-baik. Bunda, Aduh, ya, Bunda itu kejam sekali tidak nitip oleh-oleh buat aku ke Pak Asman ya. Udah sibuk sampai lupa. bukan, Orangnya super loh. bukan. Super sibuk loh Bunda ini. Mengurusi semuanya ya. Luar Sebetulnya biasa iya, pokoknya. cuman itu dananya dari opak belum turun, Mamli. Itulah ya. Lah Bunda sibuk sendiri ndak panggil aku. Coba panggil aku kan enak tak kawani, tak bantuin. Nah, itu masalahnya berat di ongkos. Aku tanya Pak Asmen aja kaget. Itu tuh gimana? Oh, tiketnya paling mahal Bunda dari Jayapura. Tenang, kalau Tuhan sudah Perjalanan. kasih, kalau Tuhan sudah kasih tenang, pada waktunya akan Amin. indah. Ya, Pasti saya percaya. Amin, amin. Saya yakin nggak ada teman-teman lagi kita kata akan mahal ya. ada. Kita akan segera dikumpulkan pada Sip. satu pertemuan yang indah. Saya rindu itu. Saya rindu itu. Nah, sementara tolong Mamli nanti japri aku ya. Sudah beres ya. Siap. Gitu. Pak Asmen tuh nakal. Kelihatan di Zoom tuh kayak yang tinggi besar. Ketemu orangnya besaran aku. Ketipu ya. Aduh, Aduh. tipu deh kita. Aduh. Lah memang di Zoom kan nggak pernah lihat berdiri. Iya, sepotong ya. Lihatnya nongkrong saja, duduk saja. Iya, potong saja Mm-mm. toh. Nggak apa-apa Mm-mm. itulah. Kalau hitamnya sudah cocok toh, Papua. Oh, enggak, tapi enggak terlalu hitam juga, Pak. Untuk ukuran ukuran Papua tuh enggak hitam-hitam banget, enggak. Enggak Hmm. lah, Pak Asmen. Enggak tahu kena udara Bandung jadi putih ya? Nah, dingin toh, dingin. Bunda Friska, Ya, sayang. orang Papua tidak semuanya hitam sayang. Iya. Kalau Apalagi Mamli kan kalau pendatang. Kalau Mamli kan pendatang, cantik dan putih, saya tahu itu. oh tidak Mam. Ini Mama Yosina itu tidak hitam. Mamanya Kakak Drikson itu tidak hitam. Ah, puji Tuhan. Bapak Drikson itu juga tidak karena sudah campuran toh. Pabriknya udah lain ya. Iya. Bukan asli. Favoritnya bukan asli. Udah bukan asli ya, Pak Asmen ya. Kita dibuat seru-seruan tuh kemarin. Seru-seruan bikin apa Bun? Malam Pak Seman. Itulah.
Selamat malam, Ya, Bapak. Bapak Ya, Ondo sudah Selamat masuk. malam. Toleransi waktu sampai jam berapa, Pak Asman? 45 kah? Iya, sip 45 itu sudah mulai. Ya, soalnya itu kan nanti kita mau acara Zoom dengan Pak Basri itu, yang urusan ombak. Jadi jangan Betul. sampai telat ya. Iya, siap, Bu. urusan ombaknya jam berapa ya? Jam 21. Oh, jam Jam 9. 7 Ya, Indonesia Barat. 21, Pak. Jam Oh, 9 iya. Papua. Ya, Jam Hmm. waktu Papua jam 21 ya. Kalau di kita jam 7 ya, malam ya. Iya, betul. ya. Air lautnya pasang jam 21 di sini. Malam, Pak. Pak Mansur, apa kabar itu Mas gantengku? Itu apa kabar Pak Mansur? Iya, Bunda Cantik ini nunggu ombak meluap ini. Oh, pasti Ya, jangan sudah. khawatir. Ah. Kakak Kristen bisa dimulai biar kita Siap. ada break untuk ke Pak Basri. Siap, Pak. Suaranya tidak ada. Ini yang akan sharing buku bijak kepada kita sebagai pembelajaran di tanggal 16 November ini adalah Bapak Mansur. Perlu diketahui Bapak Ibu, kita adalah orang-orang yang paling beruntung yang ada di dalam KLPI ini. Kita bisa terus bersama-sama, bisa terus mempelajari buku bijak agar dari hari ke hari kita dapat diingatkan untuk menjadi orang yang lebih baik lagi dari hari-hari sebelumnya. Untuk itu, tanpa membuang waktu lagi, saya persilakan yang kami hormati dan kami sayangi, kami banggakan orang tua kami, Bapak Mansur, untuk membagikan sharing buku bijak kepada kita sekalian di malam hari ini. Waktu dan layar saya persilakan Pak Mansur. Terima kasih Kakak Drikson. Ya Pak, hormat. Silakan Bapak. Kita awali dengan doa Pak. Izin langsung diambil alih Pak. Baik, terima kasih. Mari Bapak Ibu kita awali pembelajaran dan pelatihan buku bijak malam ini. Diawali dengan doa. Mudah-mudahan Tuhan melancarkan dalam kita belajar bersama buku bijak di episode malam ini, tanggal 16 November 2024. Dan Tuhan akan memberikan jalan agar kita lebih mudah untuk berkhidmat di jalan Tuhan, menjadi tangan-tangan Tuhan, mendapat petunjuk Tuhan, sehingga kita dimudahkan dalam segala urusan, wabil khusus di KLPI, juga mengabdi di KLPI untuk negeri ini. Untuk itu marilah kita berdoa dengan Tunmul Kitab Al-Fatihah, yang lain menyesuaikan dengan keyakinannya masing-masing. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Amin. Amin, mudah-mudahan ini semua menambah keberkahan buat kita semua dan kelancaran dalam kita belajar dan berlatih tentang buku bijak malam ini. Mohon izin, saya tutup layar Kakak Drikson, Pak Asman, juga Bunda Priskanita untuk lancar ini, Ya, kelancaran. siap Pak, siap Pak, Ini. siap.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati, yang kami banggakan, para Jummer Timur malam ini, yang didampingi oleh yang sangat bijaksana orang tua kami, orang tua kita semua, yaitu Ibu Priskani Tawijaya. Juga Bapak Asmen selaku Kane, Momli, dan semua teman-teman Jummer malam ini. Bapak Ibu yang berbahagia, jadi orang bijak. Ya, jadi di sini ada dua kata, yaitu jadi orang dan orang bijak. Nah, ini sudah pasti Bapak Ibu, kita sebagai orang, sebagai manusia itu ada dua hal yang kami belah malam ini, yaitu antara jasmani dan rohani. Pemimpin hebat belum tentu bijak, pemimpin bijak pastilah hebat. Nah, jadi saya ingin memanifestasikan tentang hebat dan bijak Bapak Ibu. Maka dua-duanya ini saling menopang, saling menguatkan, saling mengokohkan antara bijak dan hebat. Sebagai manusia yang terdiri dua unsur, yaitu rohani dan jasmani, apabila rohani kita bijak, jasmani kita hebat, dan jasmani yang hebat itu rohaninya bijak, maka kita pasti bijak dan hebat. Maka segala ucapan kita, segala tindakan kita, itu pastilah bijaksana, Bapak Ibu. Ciri pemimpin bijak, yaitu berlari dengan tujuan, tidak bertinju sembarangan, selalu melatih kepemimpinan setiap hari. Bapak Ibu, kita tentu berlari itu punya tujuan yang jelas. Rohani kita selalu belajar, jiwa kita selalu belajar. Apakah itu? Yaitu untuk mencapai ketakwaan kepada Tuhan, untuk berkhidmat kepada Tuhan. Di KLPI ini kita hari-hari diajak belajar buku bijak supaya kita bisa berkhidmat, supaya kita tidak bertinju sembarangan, tidak menyalah-nyalah aturan. Selalu mengikuti khidmat Tuhan, berpikir yang benar, berkata yang benar, bertindak yang benar. Tidak menyakitin orang, tidak mengurangi hak orang. Tetapi kita justru bagaimana di sini bisa bersama-sama bergotong royong untuk menata diri pribadi kita, menata rohani kita, sehingga kita bersama-sama bisa berbuat untuk yang lebih baik lagi, untuk berbuat baik kepada orang banyak, sehingga kita bisa mencapai kesejahteraan ekonomi, karena di KLPI adalah wadah perjuangan ekonomi dan perjuangan menuju akhlakul karimah. Sehingga kita setiap hari Bapak Ibu harus selalu melatih kepemimpinan setiap hari. Belajar itu ketika mendengarkan, tetapi yang namanya melatih itu tentu rohani kita, fisik kita, harus kita tata dan dilatih itu setiap hari Bapak Ibu. Karena apa? Karena perlombaan kita bukan lomba lari cepat, akan tetapi lomba lari jarak jauh. So, jagalah stamina. Nah, jadi kita ini diajak untuk berpikir dengan ilustrasi lomba, ya, lomba yang jarak jauh, gitu. Setelah kita perjalanan stabil, setelah akhlak kita baik, baru kita percepat. Seperti orang berjalan. Pelan-pelan pertama, kemudian agak cepat. Ketika kita sudah pandai berjalan, belajar berlari, setelah pandai berlari, kita berlari cepat. Tetapi harus dijaga staminanya, jangan sampai seperti minuman bersoda yang dikocok. Kita porsir, kemudian pingsan di perjalanan. Kita porsir, tetapi kita lemah lunglai di tengah jalan. Nah, bagaimana cara jaga stamina? Cara menjaga stamina yang pertama adalah andalkan Tuhan. Ya, kita harus mengandalkan Tuhan.
Karena kita bisa berbicara, kita bisa berbuat, kita bisa punya tenaga, semuanya itu pemberian Tuhan. Hanya karena Tuhanlah semua apa yang bisa kita lakukan ini. Sehingga kita menyampaikan harapan itu kepada Tuhan dan kita mengandalkan Tuhan. Karena kita sejatinya tidak bisa apa-apa. Tuhanlah yang kita bisa berbuat semuanya, sehingga kita bisa menjadi tangan-tangan Tuhan, bisa berbuat untuk keluarga dan lebih luas lagi, keluarga besar KPI dan di negeri ini. Selanjutnya adalah doakan goal, strategi, dan tim. Ya, tentu Bapak Ibu. Goal kita apa? Goal kita adalah takwa. Goal kita apa? Goal kita adalah sejahtera secara ekonomi. Maka ini perlu strategi kerjasama tim. Doakan leader. Nah, doakan leader, ya, kita mesti mendoakan leader-leader kita. Karena leader kita lah yang telah membawa kita. Tuhan menunjukkan leader kita sehingga kita bisa Zoom malam ini. Tuhan menunjukkan kita melalui leader-leader kita sehingga kita bisa bersama di KLPI. Percaya perusahaan, ya percaya itu yakin Bapak Ibu. Kita mesti yakin dengan perusahaan dan kita pun sudah tahu bagaimana legalitasnya. Bagaimana dengan semuanya. Kita sudah paham sehingga kita yakin. Tidak scam, tidak pernah ada masalah dan Zoom nasional. Pertemuan dengan para direktur dan KANE, semua leader se-Indonesia memang bersih, aman, damai. Tidak ada masalah yang berarti di dalam perjuangan ini. Percaya sistem, ya. Sistem di KLPI ini luar biasa. Salah satunya yang saya angkat malam ini adalah sistem susun rapi. Belum ada sistem susun rapi dimanapun sebelum ini, dan sistem itulah yang membuat kita ini betul-betul bisa bekerja sama, bergotong royong, sehingga semua mencapai kesuksesan. Semua bisa mendapatkan masa pensiun. Percaya leader, ikutin prosedur, komitmen, dan persisten. Yang ke-9 adalah nempel. Bapak Ibu, tentu kita harus percaya leader. Karena apa? Sudah seyogianya lah. Karena leader kita ada di sini. Baik yang mengenalkan kita di KLPI, maupun yang menghantarkan kita, yang menggandeng kita, yang membawa kita menuju impian kita, yaitu pensiun. Yaitu pensiun dan semakin takwa karena kita belajar bijak. Kita berlatih bijak setiap hari. Nempel, ya. Nempel itu tentu saja kepada siapa? Kepada Tuhan, kepada leader, kepada perusahaan, semuanya. Artinya kita ini betul-betul seperti satu kesatuan mata rantai yang bulat, yang kokoh, yang tak terpisahkan. Untuk mencapai satu tujuan, yaitu menjadi insan yang takwa dan sukses, bahagia karena ekonominya kita bisa kaya raya di KLPI. Kaya dan takwa. Kenapa kita harus berdoa? Karena masa depan adalah misteri. Nah, ini benar sekali Bapak Ibu. Kita hari ini baik-baik saja. Satu hari ke depan kita tidak tahu. Bahkan 1 detik, 2 detik setelah berbicara pun kita tidak tahu. Semua itu benar-benar di dalam kuasa Tuhan. Semua benar-benar di dalam kekuasaan, di dalam perawatan, di dalam perlindungan Tuhan. Tuhanlah yang mengatur semuanya. Pemimpin yang fokus dengan goal tidak mudah kecewa, capek, males, kesel, dan bosan. Bapak Ibu, sifat-sifat itu sebenarnya ada di dalam diri kita.
sebenarnya itu ada di hati setiap kita. Maka kita harus mengenalinya. Maka kita harus mengetahui ciri-cirinya, sehingga kita akan bertanya, hei, kenapa kesel, kenapa kecewa, kenapa males. Nah, sepanjang itu hanya sebagai hambatan, sebagai gangguan, atas apa? Atas tujuan kita dalam mencapai tujuan, yaitu goal. Goal apa? Goal hidup kaya dan bertakwa, maka itu simpan baik-baik di dalam hati. Bukan dibuang Bapak Ibu, karena sifat itu ada. Tapi kita simpan di tepi, jangan dikeluarkan. Baik dengan perkataan, apalagi sampai perbuatan. Demikian Bapak Ibu mukadimah dalam buku bijak ini, kami menguraikannya. Selanjutnya kita menuju ke episode malam ini, yaitu pada tanggal 16. Manusia boleh membuat rencana, tapi Allah yang Maha Kuasa yang memberi keputusan. Setiap perbuatan yang mungkin baik dalam pandangannya sendiri, tapi Tuhanlah yang menilai maksud hatinya. Jadi Bapak Ibu, memang kita itu punya rencana. Rencana itu dari mana? Sejak di dalam hati. Itulah niat, orang bilang. Kita punya niat seperti ini. Kita punya niat seperti itu. Kita punya niat seperti apapun, Tuhan itu bisa tahu, bisa menilai. Semua keputusan itu di tangan Tuhan. Percayakanlah kepada Tuhan semua rencanamu, maka kau akan berhasil melaksanakannya. Ya Bapak Ibu, percayakanlah kepada Tuhan. Artinya ketika kita punya niat, ya Tuhan, permudahkanlah, lancarkanlah, tunjukkanlah jalan yang lurus, agar kami dimudahkan untuk apa? Untuk mencapai pensiun. Nah, itu kita sampaikan kepada Tuhan. Kita sampaikan doa-doa kita tentang orang-orang yang kita rindukan agar dimudahkan. Ketika orang yang kita rindukan dimudahkan, maka kita akan terbawa dalam kemudahan itu. Segala sesuatu yang dibuat oleh Tuhan ada tujuannya. Dan tujuan bagi orang jahat adalah kebinasaan. Jadi teman-teman, Tuhan itu ketika memberi keputusan kepada kita itu punya tujuannya, walaupun itu tidak seperti yang kita inginkan. Tetapi tujuan orang yang jahat itu ya pasti akan mendapatkan sengsara. Pasti Tuhan akan membalasnya, yaitu satu kebinasaan. Kebinasaan itu artinya adalah semakin jauh dari Tuhan, semakin sesat, semakin sengsara. Ibarat kejahatan itu ingin mendapatkan uang yang bukan haknya, maka uang itu akan menyiksa hatinya. Tidur tidak nyenyak, makan pun tidak enak. Semua orang sombong dibenci Tuhan, Ia tidak membiarkan mereka luput dari hukuman. Nah, jadi orang sombong itu Bapak Ibu artinya adalah orang yang lalai, orang yang lupa Tuhan, orang yang semaunya sendiri. Orang yang seperti itu pun bisa lolos dari hukuman dunia, tapi tidak akan pernah lepas sedikit pun dari hukuman Tuhan. Orang yang setia kepada Allah alam semesta akan mendapat pengampunan. Orang yang takwa akan terhindar dari segala kejahatan. Ya Bapak Ibu, setia di sini diartikan adalah orang yang mau mengikuti perintah-perintah Tuhan. Tidak menyakiti orang, tidak merugikan orang sedikit pun. Jadi semuanya berhati-hati. Itulah yang disebut jalan yang lurus. Lurus seperti petunjuk Tuhan.
Nah, itulah orang yang disebut dengan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang hikmat. Maka orang yang takwa, orang yang hikmat itu pastilah terhindar dari kejahatan. Jika engkau menyenangkan hati Tuhan, musuh-musuhmu dijadikannya kawan. Nah, menyenangkan Tuhan itu apa? Ya tadi ucapannya itu sejuk, ucapannya itu mengenakkan, gitu. Maka musuh-musuhnya dijadikan kawan. Tuhan akan meluluhkan hati orang-orang yang tidak suka kepada kita, yang membenci kepada kita. Yang awalnya seperti itu, akhirnya Tuhan tunjukkan, Tuhan dekatkan kepada kita sehingga menjadi teman, menjadi kawan. Lebih baik berpenghasilan sedikit dengan kejujuran daripada berpenghasilan banyak dengan ketidakadilan. Berpenghasilan sedikit itu ya sedikit yang kita terima, sedikit yang kita dapat, tetapi karena kejujuran itulah hak kita, itulah hasil untuk kita, itulah ridho Tuhan untuk kita, dan itu lebih bagus daripada merugikan orang, karena itu apa? Akan menjadi tidak adil. Mengurangkan orang itu tidak adil. Mengurangkan milik orang itu juga akan menjadikan hati kita sesat, gelap, tidak enak tidur, dan tidak enak makan. Manusia dapat membuat rencana, tetapi Allah yang menentukan jalan hidupnya. Ya, Bapak Ibu, dengan kita tiap hari Zoom Buku Bijak ini, kita itu selalu berdoa, berencana, ya, berdoa dan berencana. Berdoanya apa? Setiap saat, sendiri-sendiri maupun bersama-sama, tetapi di dalam Zoom pastilah bersama-sama. Nah, yang diharapkan apa? Yang diharapkan Tuhan juga akan menentukan hidup kita yang ke depan. Raja menerima kuasa dari Allah, jadi ia tidak bersalah dalam keputusannya. Nah ini, raja yang menerima kuasa dari Allah itu artinya adalah orang-orang yang jadi pemimpin, orang-orang yang memimpin diri sendiri maupun banyak orang. Nah, ketika dia mengikuti kuasa Allah, ketika dia berhikmat, ketika dia ini bertakwa, maka segala keputusannya pastilah bijaksana, tidak merugikan orang, tidak menyakiti orang, dan adil. Tuhan menghendaki orang berlaku jujur dalam perdagangan, juga dalam memakai ukuran dan timbangan. Bagi penguasa, berbuat jahat adalah kekejian, sebab pemerintahannya kukuh karena keadilan. Ya, ini sama saja Bapak Ibu ya. Ketika orang berdagang itu timbangannya nggak boleh dilebih-lebihkan. Itu apabila mengambil ya, belanja itu nggak boleh dilebihkan. Kalau menjual nggak boleh dikurang-kurangnya, dikurang-kurangin begitu. Artinya, ya lagi-lagi kita ini mesti jujur. 1 kilo ya 1 kilo. Kalau mulutnya bilang iya, iya. Bilang tidak, tidak. Bukan lain di bibir, lain di hati. Nah itu tidak klop. Gitu. Yang bagus adalah satunya kata, satunya perbuatan. Dan sama dengan yang ada di hati kita. Maka apabila seperti itu, ibarat pemerintahan itu kukuh karena keadilan. Keterangan yang benar menyenangkan penguasa. Ia mengasihi orang yang berbicara jujur. Kemarahan raja adalah bagaikan berita hukuman mati. Orang yang bijaksana akan berusaha meredakannya. Nah, keterangan yang benar menyenangkan penguasa artinya keterangan yang benar itu ya lagi-lagi kejujuran. Apabila kita ini berkata jujur kepada siapapun, nah siapapun tadi ibarat raja, apakah teman kita,
teman member kita, kepada orang tua kita, kane kita, atau siapapun, kita itu mesti menyampaikan secara jujur. Sehingga apa? Menyenangkan raja. Nah, menyenangkan siapa? Menyenangkan orang yang kita kasih informasi. Tidak menimbulkan kemarahan, tidak menimbulkan pergunjingan, tidak menimbulkan ibarat mata panah beradu dengan mata panah, tetapi akan meredakan perasaan, akan membuat keputusan yang sangat bijaksana. Kebaikan hati raja mendatangkan hidup sejahtera seperti awan menurunkan hujan di musim kemarau. Mendapat hikmat jauh lebih baik daripada mendapat emas, mendapat pengetahuan lebih berharga daripada mendapat perak. Nah, informasi yang terus-menerus itu sebenarnya ya seperti hikmat, seperti pengetahuan, karena pengetahuan itu ya disampaikan. Dan itu menjadi informasi yang membuat orang hatinya bisa berkhidmat, bisa bertakwa. Itu lebih berharga daripada apa? Ya daripada uang seberapa banyak pun. Di sini dikatakan daripada mendapat emas. Karena apa? Seberapa banyak pun uang yang kita dapat nanti seperti juga di KLPI Bapak Ibu, apabila hati kita jauh daripada hikmat Tuhan, maka tentulah kita tidak bisa bijaksana dalam menggunakannya. Tentulah kita kurang punya kepekaan terhadap lingkungan. Nah, dari sekarang ini kita sudah dilatih untuk peka terhadap lingkungan, untuk peka terhadap masyarakat. Makanya kita tiap hari belajar bijak untuk menambah pengetahuan setiap hari. Orang baik menjauhi yang jahat. Orang yang memperhatikan cara hidupnya melindungi dirinya. Kesombongan mengakibatkan kehancuran, keangkuhan mengakibatkan keruntuhan. Jadi, Bapak Ibu, jahat, sombong, itu sama saja menyakitkan orang, menyesatkan orang, merugikan orang, semua itu akan bikin hancur. Semua itu bikin gotong royong kita, hidup kebersamaan kita yang kita bangun di KLPI ini akan runtuh apabila itu terjadi. Makanya yuk kita selalu belajar untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih berharga. Lebih baik rendah hati dan tidak berharta daripada ikut dengan orang sombong dan menikmati harta rampasan mereka. Perhatikanlah apa yang diajarkan kepadamu, maka kau akan mendapat apa yang baik. Percayalah kepada Tuhan, maka kau akan bahagia. Ya, Bapak Ibu, buku bijak ini adalah jadi rujukan. Ya, jadi kita berlatih terus di sini. Kita belajar terus di sini untuk apa? Untuk mendekat, untuk berkhidmat, untuk bertakwa kepada Tuhan. Gitu. Supaya apa? Maka kau akan bahagia. Jadi hambatan, rintangan yang kita hadapi karena kita bersama-sama menghadapinya, itu bukan hal ihwal yang berat kita rasakan, tetapi membuat kita semakin kokoh bekerja sama, semakin kuat dalam bergotong royong, mencapai bahagia bersama di dalam naungan KLPI ini. Orang bijaksana dikenal dari pikirannya yang tajam, cara bicaranya yang menarik, membuat kata-katanya makin meyakinkan. Ya, ini pembelajaran Bapak Ibu. Ya, bagaimana kita ini bisa menjadi bijaksana? Ya, tentu pikiran kita harus tajam. Bagaimana supaya tajam?
ya tiap hari kita harus belajar terus. Semakin banyak khasanah, semakin banyak pengetahuan, maka kita semakin mempunyai perkataan yang enak dan meyakinkan. Enak didengar orang, yakin karena kita tahu, kita mengerti mau kemana, arahnya kemana bersama KLPI ini. Yang pasti Bapak Ibu sederhananya adalah kita mendapatkan pensiun dan hati batin kita berkhidmat dan takwa kepada Tuhan. Kebijaksanaan adalah sumber kebahagiaan hidup berbudi. Orang bodoh disiksa oleh kebodohannya sendiri. Kebijaksanaan lagi-lagi. Bijaksana itu pasangannya arif. Maka arif dan bijaksana. Nah, arif itu ya tentu punya pengetahuan, punya wawasan, mengerti segala sesuatu yang akan disampaikan, akan dikatakan, dan mengerti apa yang akan dilakukan. Maka itu sebagai sumber kebahagiaan hidup yang berbudi. Kebahagiaan hidup orang berbudi. Jadi kita di KLPI ini Bapak Ibu sudah tahu, sudah paham kita mau kemana. Nah, selalu banyak yang mengatakan leader-leader kita. Pak Basri sering menyampaikan, Pak Ahmad Darmawan sering menyampaikan, ini proses. Dan proses ini ya kita nikmati dengan segala suka dukanya. Tetapi nanti di ujung sana kita pun tahu, pasti indah pada waktunya. Pikiran orang berbudi membuat kata-katanya bijaksana dan ajarannya semakin meyakinkan. Ya, pikiran berbudi itu adalah pikiran yang luhur, yang mengangkat, yang menjunjung tinggi kejujuran dan kebaikan-kebaikan, maka akan enak dan bijaksana. Dan itu akan menjadi ajaran bersama yang membuat keyakinan kita semakin mapan, semakin teguh, semakin kokoh, dan semakin nyaman kita menjalankan hidup bersama ini. Perkataan ramah serupa madu, manis rasanya, dan menyehatkan tubuh. Ya, perkataan ramah itu serupa madu, tetapi perkataan yang seperti madu itu akan menjadi racun kadang-kadang Bapak Ibu ya. Itu. Manis rasanya dan menyehatkan tubuh. Ya lagi-lagi kalau perkataan itu enak atau sanjungan, itu kadang-kadang membuat kita lena, terlena. Gitu. Maka ketika kita mau belajar bijak, sebenarnya kata yang pahit dan kata yang manis, kata yang mengenakkan, atau kata yang mungkin bikin apa ya, kalau sumbu pendek itu bikin cuing gitu loh, apa ke jidat rasanya itu. Nah, apabila kita positive thinking, dua-duanya sama Bapak Ibu. Itu satu teguran, itu satu motivasi untuk kita, baik kata-kata itu mengenakkan atau menyakitkan. Karena apa? Ya karena kita positive thinking. Poinnya adalah apa yang disebut tadi, nah kemudian kita introspeksi diri. Ada jalan yang kelihatannya lurus, tapi akhirnya jalan itu menuju maut. Nah, jadi kalau jalan perjalanan kita ini tentu tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Kita sudah capek, teman-teman sudah capek, sudah kapok, ini sudah sore hari. Kemarin sering melihat jalan itu yang dikira lurus, dikira seperti tol. Tapi akhirnya apa Bapak Ibu? Maut ujungnya. Nah di sini kita sudah hari-hari melihat ke depan, hari-hari diingatkan. Nah ini pasti bukan jalan yang seperti itu. Ini jalan yang di ujung sana tentu akan mendapatkan madu. Keinginan untuk makan mendorong orang untuk berusaha karena perutnya, maka ia terpaksa bekerja. Nah, jadi keinginan itu seperti mimpi itu, seperti impian, seperti harapan. Nah, sama halnya kita di KLPI ini. Kita ini sudah satu visi. Apa itu pensiun? Maka kita pun diajarin, diajak belajar, diajak berlatih tiap hari. Untuk apa? Untuk takwa. Untuk apa? Untuk berkhidmat.
mengandalkan Tuhan. Seperti itu. Sehingga kita dipaksa bekerja. Nah, di sini kita tidak dipaksa. Dengan senang hati, dengan sukarela, karena kita punya visi yang sama, karena kita punya tujuan sama, maka proses ini kita lalui dengan penuh semangat dan suka duka. Itulah yang selalu disampaikan oleh leader kita, supaya kita ini seirama, sefrekuensi, pensiun dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Orang jahat berusaha mencelakakan sesamanya. Kata-katanya jahat seperti api membara. Ya, ini seperti kompor Bapak Ibu ya. Gitu. Ah, itu sama saja katanya. Ah, itu jaringan dari dulu ya begitu gitu. Ah, mereka belum terbuka saja Bapak Ibu. Nah, sehingga orang itu katanya kita catat. Kata Pak Darmawan, catat saja orang itu. Gitu. Komentarnya apa? Namanya siapa? Kapan kita menyampaikan tentang KLP ini? Catat. Gitu. Nah, kalau catatan itu sudah mencapai jumlah 1.000, kata Pak Darmawan, mungkin kita pun sudah pensiun, tapi orang yang menghujat itu mungkin masih menghujat-hujat saja. Orang yang curang menimbulkan pertengkaran, memfitnah, menceraikan sahabat yang akrab. Nah, jadi ini kita jangan sampai Bapak Ibu ya, itu kita itu curang, jangan sampai memfitnah. A dikatakan B, hatinya begini, ucapannya begini, lain juga tindakannya. Nah, di sini nggak ada ya, semuanya satu kata dan satu perbuatan, karena kita punya visi yang sama, kita punya misi yang sama, menjalani proses ini bersama-sama. Orang kejam menipu kawan-kawannya dan membawa mereka ke dalam bahaya. Ya, waspadalah terhadap orang yang tersenyum dan bermain mata, ia sedang merencanakan kejahatan dalam hatinya. Nah, ini kita hati-hati ya Bapak Ibu ya, terhadap hal yang seperti itu, dan itu kebanyakan orang di luar sana, karena kita ini sudah berlatih bijak setiap. Tentu kita akan lama-lama itu menyadari itu. Kalau ada yang bikin kesel, kita simpan di pojok hati. Kalau ada yang bikin bosen, kita selipkan di ujung hati. Semua ditaruh di dalam, disimpan rapat-rapat, yang keluar adalah yang manis-manis saja. Orang jujur akan dianugerahi umur panjang, rupanya bagaikan mahkota yang gemilang. Nah ini, laki-laki orang jujur. Orang jujur itu apa? Ya tadi yang ucapannya enak bagai madu, yang orang satu kata dan satu perbuatan itu sama. Apa yang ada di dalam hati, itulah yang diucapkan dan itulah yang dilakukan. Maka itu Tuhan akan menyematkan ya, bagaikan mahkota yang gemilang. Jadi artinya ketika rambut memutih itu kita ya sudah apa ya, sudah mateng lah begitu. Sudah mateng apanya? Ya jiwanya, ya hatinya, tentu ucapan dan perbuatannya. Amin. Tidak cepat marah lebih baik daripada mempunyai kuasa. Menguasai diri lebih baik daripada menaklukkan kota. Untuk mengetahui nasib, manusia membuat undi, tetapi yang menentukan jawabannya hanyalah Tuhan semesta, Tuhan sendiri. Ya, jadi Bapak Ibu, nah kita ini mau apa namanya ya, undi, mau membuang undi itu seperti gambling, ya, seperti arisan itu juga undi itu, seperti apa, scam, money game, itu semua undian. Nah, sementara kita ini sudah satu keluarga besar di KLPI, untuk itu, yuk kita terus berlatih, belajar, berlatih, agar apa? Hati kita kokoh di dalam takwa, kokoh khidmat kepada Tuhan, dan sampailah kepada visi tujuan hidup di sana, yaitu takwa dan mendapatkan pensiun.
Bapak Ibu, demikian yang kami sampaikan dalam episode malam ini. Buku Bijak di tanggal 16 November 2024. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Dan saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan sama kawan. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Mansur. Apa kita langsung doa dulu Bapak? Setelah itu baru kita buka kesempatan untuk menanggapi atau bertanya. Silakan Pak Mansur, kita langsung dengan doa. Baik, kita berdoa Bapak Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu hama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma ja'alna auladana wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa min ahli syuhudika ya Allah wa min ahli taatika ya Allah wa min ahli zikrika ya Allah wa min ahli hidayatika ya Allah wa min ahli ma'rifatika ya Allah ya Rahman ya Rahim bil futuhil arifin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah kami peserta Zoom malam ini, orang tua kami, semua pemimpin-pemimpin kami, yang apabila malam ini keluarga kami, keluarga pemimpin kami, seluruh KLPI yang kurang sehat badannya, sehatkanlah ya Allah. Yang sedang gundah gulana hatinya, berikan penghiburan ya Allah. Yang sedang mengalami permasalahan, maka keluarkanlah dari masalah itu sehingga bisa bergandeng tangan, bisa bersama-sama untuk menjalankan tugas dan visi misi di KLPI ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, lindungilah para pemimpin di KLPI, Bapak Basri Susanto, Bapak Ahmad Darmawan, para owner, para pembina HK, Pak Nandang, Pak Roy, Pak Andi, para Kane, para ortu dan seluruh member di KLPI. Tunjukkanlah ya Allah jalan yang lurus. Tunjukkanlah Allah jalan yang lebih mudah. Ringankan ayunan tangannya. Mudahkan langkah kakinya untuk seluruh warga di negara ini ya Allah, bahkan di mancanegara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Kakak Drikson, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mansur. Ya, atas sharing buku bijaknya kepada kita di malam hari ini. Saya pikir kita semua sepakat ya Bapak Ibu, luar biasa banyak pembelajaran, banyak ilmu yang dibagikan oleh Pak Mansur kepada kita di malam hari ini. Itu menjadi pelajaran buat kita, menjadi bekal buat kita agar kita melangkah dengan bertambahnya ilmu baru, sharing dari buku bijak, dari pengalaman-pengalaman yang disampaikan kepada kita. Saya pikir itu akan menambah pengetahuan dan ilmu kepada kita dalam menjalani kehidupan kita setiap hari. Sekali lagi terima kasih banyak orang tua kita yang luar biasa, Pak Mansur atas sharing buku bijaknya di malam hari ini.
Ya, Bapak Ibu, setelah mendengar sharing buku bijak tadi dari Pak Mansur, peserta kita di malam hari ini mungkin ada yang mau memberikan tanggapan Bapak Ibu, atau mau memberikan pernyataan, atau mau menambahkan dari sharing buku bijak. Waktu dan tempat saya persilakan. Ini Mama Hana sudah muncul di layar. Mama, mungkin mau menanggapi atau silakan Mama terkait sharing buku bijak dari Bapak Mansur. Ya, selamat malam. Malam. Ya, ada Drickson, juga Pak Mansur, Pak Seman, yang ada kelihatan di layar. Ya, selamat malam semua yang mengikuti Zoom pada malam hari ini. Ya, luar biasa ya, pemaparan buku bijak oleh Pak Mansur pada malam hari ini. Begitu rinci, begitu jelas. Ya, sudah sudah jelas untuk kita semua, tinggal kita aplikasikan itu di dalam kita punya hidup sehari-hari, dengan hidup di dalam kelompok kita ya, komunitas kita, untuk hadapi member-member ya, orang-orang yang kita mau presentasikan ya. Tutur kata kita seperti berkata yang benar sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh PT KLP, kita ikuti sesuai prosedur yang ada. Jadi, terima kasih banyak Pak Mansur sudah memaparkan dengan baik, dengan jelas, sudah dimengerti, mudah dimengerti. Itu saja. Terima kasih untuk Baik. ya, saya kembalikan. Terima kasih Mama Hana. Luar biasa ya. Ya. Tanggapan dari Mama Hana juga menguatkan kita di malam hari ini. Bapak Ibu yang lain, mungkin ada yang mau sharing, berbagi cerita. Kita masih punya waktu kurang lebih 20 menit ke depan. Oke, kita berbagi cerita yang santai ya. Kemarin bekas pertemuan Kane. Anita. Ya, saya berbagi waktu acara kemarin itu kan kita benar-benar dibagi kelompok. Kita yang belum pernah ketemu, kita mesti kerjasama ya. Nah, saya mendapatkan satu ilmu begini. Kita paling enak itu kerjasama sama orang yang pintar. Tapi satu hal yang kita butuhkan itu kerendahan hati. Jadi kemarin gini ceritanya, satu kelompok itu 12 orang. Nah, jadi 2 gerbong kereta api itu bergandengan ya. Jadi itu bergandengan. Tangannya tuh, posisi tangan kita tuh di bahu yang di depan kita. Tapi mata semua ditutup. Kecuali yang jadi komandan paling belakang yang dibuka matanya. Yang di depan semua ditutup. Dibagi 2 gerbong. Nah, kenapa saya dan teman-teman bisa jadi juara 1? Satu hal, yang mau di depan itu Pak Nadirin, yang di belakang itu Pak Sunarto. Saya itu di belakangnya Pak Nadirin. Jadi satu hal yang membuat kita menang itu apa? Kompak, gotong royong. Kita mau ikut komando, tidak usah ikut seperti saya bilang, enak sama yang pinter. Dia bilang, Bu nanti gini ya, kalau belok kiri, tepuk bahu kiri. Belok kanan, tepuk bahu kanan. Tapi kan beloknya kadang sekali jadi. Nah, kalau beloknya tajam, kita mukulnya berulang-ulang. Tap, tap, tap. Nah, kalau direm, tarik bahu ke belakang. Kalau maju, tarik, dorong ke depan, gitu kan. Jadi, sebelum mulai, kita beremuk dulu, kita sepakat dulu. Komandannya malah bukan yang di depan, yang di belakang. Saya tuh terakhir, sampai ke Panadirin yang praktek. Belok, maju, mundur, sempat terputus gerbongnya jadi 2, kan dibagi 2 gerbong, 6 orang, terus jadi menang. Kesimpulannya satu, kerendahan hati dan gotong royong itu bawa sukses. Kita jadi juara 1 kemarin itu karena kita mau dengar. Ya, karena seringkali kita ngomongnya duluan, mendengarnya belakangan. Ternyata setelah kita praktek, dengarnya duluan, ngomongnya belakangan. Itu yang membuat kita menang juara 1. Itu yang saya dapat kemarin ya, waktu kita kumpul-kumpul.
Meskipun kita berbeda, saya senang. Pak Nadirin orangnya sensitif. Dan Pak Sunarto itu bisa jadi komandan. Seru. Nah, yang harus berbagi, Pak Asmen kenapa nggak juara satu? Nah, itu yang mesti kita pertanyakan. Supaya kita belajar dari kesalahan, tidak usah mengulang kesalahan Pak Asmen yang masih ada nggak nih? Saya Masih ada Bu, ceritakan Pak aja. Asman. Saya Nah, ceritakan. Ya, nanti ayo saya cerita ceritakan. Pak Asmen. Bagi-bagi. Nah, begini Bapak Ibu, kenapa saya juara 2? Jadi Bunda ini belajar dari saya, karena saya tanpa ada koordinasi yang lebih matang, saya maju dulu. Nah, Bunda ini belajar dari saya, sudah taktiknya gimana, dia pelajari. Lah kalau saya, otomatis orang pertama belum koordinasi matang, sudah jalan, tapi syukur masih juara 2. Nah, kalau Bunda, wajiblah juara 1, begitu. Begitu ceritanya. Ya, pelajaran buat kita, apapun itu. Yang menghadapi kan bisa saja saya duluan atau Pak Asmen duluan. Tapi satu hal yang kita belajar. Apapun itu dengan situasi dan kondisi yang kita hadapi mendadak dangdut nih. Kita kan nggak tahu. Kita tidak dikasih Iya, tahu betul. gamenya apa. Kita disuruh praktek. Itu benar-benar harus apa? Kompak, gotong royong. Jadi saya bilang, dengerin dulu aja. Siapa yang dapat duluan kan kecerdasan orang beda-beda. Saya tuh lebih banyaknya, kan Pak Asmen tahu, saya ini setrikaan. Dengar cerita sepotong, mengamatinya gimana ceritanya Pak Asmen tuh. Saya mondar-mandir ngurus tiket Pak Asmen, ngurus keberangkatan ke Soekarno-Hatta. Itu saya ini Luar dapat biasa. anugerah, itu dapat anugerah. Jadi kalau saya Iya, bilang saya dapat betul. anugerah. Jadi kalau mengamati Pak Asmen nggak tahu ceritanya, itu saya nggak tahu. Beruntung punya Pak Nadirin, punya Pak Sunarto yang mengamati. Yang mengamati bukan saya, Pak. Saya itu beruntung punya mereka yang pintar, saya cuma tinggal Ya, betul. follow. Nah, sama dengan contoh balik lagi ke aplikasi air dan aplikasi ombak. Aplikasinya sudah ada, kita tinggal pakai, gak usah mikir, rempong banget deh gue, gitu. Setuju, Pak? Jadi sekarang kita percaya segala sesuatu tidak ada yang kebetulan. Ya, sebetulnya kalau mau cerita kan sebetulnya waktu gathering itu kita akan diadakan di Jambuluwuk Bogor. Nah, kita juga nggak tahu tiba-tiba itu hari Sabtu saya ketemu Pak Basri di kantor Kebonjati, dia bilang karena kebanyakan semua mau pindah ke Bandung, hari Minggu nyari, hari Senin dijadiin, semua aja sibuk.com. Sampai akhirnya selesai lah paket itu. Jadi saya bilang dalam hal ini kita kebetulan lah dipertemukan di Bandung dengan acara yang cukup padat. Kita bersyukur untuk itu ada pertemuan pertama. Kita rindu ya. Kita ketemu dengan para ortu kita, ketemu dengan member-member kita. Kita berharap dengan dorongan ombak, mari terus percaya, mari terus berdoa sehingga kita bisa segera dipertemukan dari berbagai daerah. Kita ketemu di satu tempat yang luar biasa ya. Kita berdoanya dengan iman, kita mau Raja Ampat katanya gitu. Kita mau ketemu di Raja Ampat tuh itu, Amin. Bu Tarigan. Ya, saya berharap kita ketemu, tidak kenal usia, tidak kenal suku dan warna kulit, percaya. Anugerah Tuhan buat bangsa kita Indonesia. NKRI harga mati, Pasmen. Siap. Siap, siap. Siap. Ya, begitu kita berbagi, kita senang dengan yang di Papua ini, yang di wilayah timur ya. Mungkin saya belum kenal dekat dan belum ketemu, tapi saya melihat semangat yang membara. Ada persatuan dan kesatuan, saya percaya tidak ada satu kebetulan. Tuhan beserta kita. Begitu ya. God bless you all. Ya, Baik, Terima kasih. terima kasih Rizkanita atas sharingnya. Pak Seman juga terima kasih. Kita yang saya tangkap harus kompak, kemudian gotong royong, kemudian percaya sama yang mengarahkan kita, baik tadi yang jadi komandan, yang mengatur, kemudian komunikasi yang efektif itu akan buat kita menjadi juara. Terima Amin. kasih, Amin. Bapak Ibu. Betul, Ya. betul. amen. Saya mau ini Bapak Ibu, bagi satu cerita. Jadi ada
seorang pemuda yang pada suatu malam yang dingin, Bapak Ibu. Ada seorang pemuda bertemu dengan lelaki tua yang miskin di depan rumahnya, di luar dekat rumahnya. Dia bertanya begini, tidakkah kamu merasa kedinginan, Pak Tua, ketika berada di luar dan tidak mengenakan mantel atau baju penghangat apapun? Nah, orang tua itu menjawab, saya tidak memilikinya, nak. Tetapi saya sudah terbiasa dengan hal itu. Pemuda itu menjawab, kalau begitu tunggu Bapak, saya akan masuk ke rumah sekarang dan membawakan satu mantel untuk kamu. Nah, orang Malang itu menjadi sangat bahagia dan berkata, baiklah, saya akan menunggumu anak muda. Nah, anak muda itu masuk ke rumahnya dan sibuk di dalam sana sampai dia lupa kepada orang Malang tadi. Di pagi hari, dia tiba-tiba teringat dengan orang tua itu, kemudian keluar buru-buru mencarinya, sampai menemukannya dalam keadaan tidak bernyawa. Kenapa? Karena mati kedinginan. Tapi pria tua itu meninggalkan catatan kecil di sepucuk kertas. Dia bilang, ketika saya tidak punya pakaian hangat, saya punya kekuatan untuk melawan dingin, karena saya sudah terbiasa dengan itu. Tetapi ketika kamu berjanji untuk membantu saya, karena terikat pada janjimu, itu membuat semua kekuatan untuk menahan dinginnya malam menjadi hilang. Pesan moralnya begini, Bapak Ibu. Jangan kita menjanjikan apapun jika kita tidak bisa menepatinya. Karena mungkin itu tidak berarti apa-apa bagi kita, tapi sangat berarti segalanya bagi orang lain. Nah, kita ada di KLPI, saya percaya kita dilengkapi, kita adalah pemuda, kita adalah orang yang mau menolong orang lain, kita punya mantel yang cukup untuk membantu orang-orang seperti Pak Tua tadi. KLPI menyediakan kita aplikasi, buku bijak, kemudian sistem gotong royong yang saling membantu. Nah, itu kita disediakan mantel itu dan kita punya itu untuk membantu orang-orang yang lain. Jadi saya percaya bahwa ketika kita ada di KLPI, kita bisa menolong banyak sekali orang-orang seperti Pak Tua yang tadi. Kita tidak akan meninggalkan mereka seperti kasus Pak Tua yang mati kedinginan, tetapi kita akan sesegera mungkin memberikan mantel kepada orang-orang seperti Bapak yang tua tadi. Saya pikir itu Bapak Ibu yang mau saya bagikan di ujung Zoom kita di saat ini, karena kita harus bersiap-siap untuk mengikuti Zoom nasional nanti. Ya, terakhir mungkin masih ada lagi yang mau berbagi satu orang atau mau menanggapi terkait sharing buku bijak di malam hari ini, silakan. Kita masih punya waktu untuk satu orang, Bapak Ibu. Momli mungkin Kakak. kita cukup ya. Baik. Iya, Kakak. Kalau begitu, untuk mempersiapkan diri Bapak Ibu, jangan lupa ikuti Zoom nanti. Dan terima kasih kepada semua yang sudah bergabung mengikuti Zoom Wilayah Timur di saat ini. Saya percaya Bapak Ibu kita adalah orang-orang pilihan, kita adalah orang-orang hebat yang mau setia terus ada di dalam KLPI karena kita satu tekad dan tujuan. Amin. Selain pensiun, kerinduan untuk mau orang lain. Itu yang bikin kita rajin terus di Zoom, di sering. Ya. Demikian Ya. Bapak Ibu. Terima kasih banyak orang tua terkasih Pak Mansur yang sudah membagikan buku bijak kepada kita di malam hari ini, menjadi bekal buat kita semua untuk menjalani kehidupan kita di waktu-waktu ke depan. Terima kasih semua. Bapak Ibu, saya akhiri pertemuan kita di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita sekalian. Demikian kita Link selesai. Zoom sudah di-share ya Bapak Ibu. Link Zoom-nya sudah di-share di grup. Dipersilakan teman-teman dibagi-bagi yang belum. Terima kasih. Salam 5 pilar. Ya, Pak. Salam 5 pilar. Terima kasih Bunda. Bunda Sedekah, terima kasih. Ya, Bunda Brit, bye. terima kasih. Terima kasih Pak Mansur.